Podcast YSK TV Sulawesi Utara untuk Sulut maju sejahtera dan berkelanjutan. Tabea bagi kita semua, salam sejahtera bagi kita semua juga, manapun berada pemirsa yskTV.com. Kembali lagi bersama saya Tuan Muda dalam acara podcast YSK TV. Nah, hari ini kita hadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yang punya dedikasi yang tinggi, seorang akademisi namun budayawan. Banyak jabatan yang dipegang beliau karena beliau ini adalah sangat kompeten di bidang budaya dan juga di bidang pariwisata. Nah, hari ini kita langsung saja kita kenalkan, yaitu Bapak Dr. Agustinus Valanciendo. Silakan. Ya, Tabea, para pemirsa YSK TV. Ya, YSK TV. Terima kasih Tuan Muda ini memang orang yang sangat hebat ya. Karena di mana-mana dia ini memang seorang wartawan yang sangat profesional. Oke, menyangkut budaya yang ada, saya ini adalah orang Tonsea asli. Oke. Ya. Jadi memang peduli budaya. Oleh karena budaya kita sekarang ini udah mulai terkikis dan perlahan-lahan mulai punah. Nah, oleh karena itu siapa lagi yang harus menggerakkan itu selain kita orang Tonsea? Ya, betul kan? Nah, oleh karena itu kita sangat mendukung apa yang diprogramkan Bupati Minahasa, Pak Dr. Joneganda, yang memang benar-benar peduli terhadap budaya dan adat Tonsea. Dan itu dibuktikan dengan Perbub yang sudah dikeluarkan dan mengatur apa yang disebut dengan lembaga adat desa yang sekarang sudah ada di 130 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Sudah dilakukan sekali, sudah digelar-gelar Pak ya? Sudah, jadi di tiap-tiap desa sudah terbentuk, jadi ada 101 desa sudah terbentuk, yang sisanya dan kelurahan sudah terbentuk juga, dan dalam waktu dekat kita akan membuat satu acara besar namanya musyawarah besar untuk pembentukan lembaga adat tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten, wah luar biasa pemirsa. Jadi di Kabupaten Minahasa Utara ini sudah berjalan tradisi kebudayaan, sudah dilestarikan, sudah maju sesuai dengan undang-undang pemajuan kebudayaan. Nah, kita juga akan simak bahwa tema hari ini adalah bagaimana sumber daya kita dalam meningkatkan pemajuan kebudayaan di Kabupaten Minahasa Utara. Kebetulan tidak salah lagi kita narasumber hari ini, kita juga akan tanya kira-kira kiat-kiat apalagi program yang menjadi strategi untuk memajukan kebudayaan, adat dan tradisi serta kearifan lokal di Kabupaten Minahasa Utara. Ya, terima kasih Pak Tefri. Jadi kali ini saya ingin mengambil satu contoh, misalnya ada beberapa adat atau budaya yang sudah diakui secara internasional. Contohnya misalnya Dumia Umbanua. Lalu kemudian tarian Tumetenden. Itu sudah diakui secara internasional. Nasional. Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diangkat kembali, karena kalau kita melihat orang-orang muda sekarang itu, mereka tidak peduli dengan, bukan tidak peduli, tetapi kemudian mungkin karena pengaruh globalisasi, jadi mereka tidak punya perhatian lebih khusus pada budaya yang memang benar-benar milik kita sendiri. Nah, oleh karena itu program-program untuk peningkatan sumber daya, saya sudah bertemu dengan Pak Bupati untuk bagaimana supaya nantinya ketika dibentuk lembaga adat desa, kita juga akan mengembangkan sumber daya manusia. Contoh misalnya pemberian beasiswa, pemberian semacam kerjasama dalam bentuk uji kompetensi, ya. Begitu juga dengan yang lain-lain, misalnya bagaimana kita membentuk Pok Darwis
kelompok sadar wisata di tiap desa, sehingga Minahasa Utara ke depan akan menjadi daerah tujuan wisata yang melebihi Bali misalnya. Luar biasa. Karena kita memang benar-benar punya tempat-tempat wisata yang cukup unik dan tidak ada di daerah lain, tapi kemudian kita masih sedikit kurang dari segi sumber daya manusia yang mengelola pariwisata itu sendiri. Ya, oke, baik. Itu dari segi kebudayaannya, mungkin kita bisa melihat dari segi kearifan lokal. Contoh di bidang tradisi, upacara-upacara adat itu seperti apa? Apakah sudah berkembang atau bagaimana kira-kira? Ya, tradisi-tradisi yang sudah menghilang itu sebenarnya banyak. Yang waktu saya kecil saya masih ingat kalau orang mau pergi ke kebun misalnya, kalau mereka kerjasama ada tradisi, mereka sambil menyanyi bersama-sama. Istilahnya adalah mapalus. Mapalus. Jadi, kebun itu dikelola bersama, dibersihkan bersama, menanam bersama sambil bernyanyi. Dan itu sekarang udah mulai punah. Sudah mulai hilang. Nah, oleh karena itu sekarang kita mau mengangkat kembali budaya mapalus. Budaya mapalus, iya pemirsa. Budaya mapalus ini dalam bahasa Indonesia apa? Ya, itu sebenarnya gotong royong. Gotong royong. Bekerja bersama-sama untuk menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Bukan cuma bekerja sama bekerja bersama-sama. Iya. Luar biasa ini. Nah, terus selanjutnya untuk bicarakan apakah yang viral sekarang orang bilang tonaas sama seperti dukun-dukun. Nah, bagaimana menanggapi itu? Dan bagaimana melestarikan, padahal tonaas juga termasuk tradisi, kira-kira bagaimana? Jadi Pak Tefri, sebenarnya tonaas atau dukun-dukun itu adalah bukan seperti sekarang. Kalau dulu itu sangat dihargai, dihormati, dan mungkin ini sebenarnya perlu dilestarikan. Kalau ada keinginan untuk melestarikan itu butuh orang yang memang benar-benar peduli pada budaya. Contohnya misalnya kita mengangkat tonaas itu kalau kemarin-kemarin diatur oleh siapa saja yang ingin membeli. Tapi sekarang kan sudah diatur melalui peraturan bupati dalam undang-undang yang mereka sahkan untuk mengatur bagaimana supaya nantinya mengangkat kearifan lokal di tiap-tiap desa yang ada. Sehingga pada saat kita masih menganggap bahwa tonaas itu seperti apa sih? Apakah perlu ditakuti itu tonaas? Padahal tonaas itu adalah satu penghargaan kepada orang-orang yang berjasa misalnya. Nah, itu yang harus kita lestarikan. Dan misalnya ada orang Tonsea yang sudah berhasil, udah jadi kepala apa di mana misalnya, di lembaga atau institusi-institusi yang terkenal. Nah, mereka itu perlu diberikan penghargaan. Nah, penghargaan itu dalam bentuk pemberian penghargaan adat seperti tonaas. Ya, seperti kemarin kita melakukannya di Bitung, kita kan memberikan penghargaan kepada para pemimpin-pemimpin yang berjasa di Kota Bitung untuk kita berikan gelar tonaas, terutama tonaas khusus Tonsea. Itu berbeda dengan yang di daerah lain, itu mungkin belum ada, baru kita yang bisa. Baru di Tonsea. Tonsea. Oke, baik Pak Agus. Jadi sebenarnya ingin diketahui wilayah-wilayah mana sih yang masih masuk saat ini masih wilayah suku Tonsea. Ya, Minahasa ini sangat luas dan sudah menjadi beberapa bagian. Namun khusus untuk Tonsea itu daerahnya adalah keseluruhan daerah Bitung, lalu kemudian dia ke daerah Likupang, sebagian Manado juga masuk. Nah, itu daerah yang cukup paling luas sebenarnya adalah daerah Tonsea dibandingkan dengan suku-sukunya yang lain. Dan terus ini begini, kan dikatakan tadi
untuk pemimpin-pemimpin ya. Ya. Bisa juga diberikan gelar kehormatan kan. Nah sekarang kalau untuk gubernur, gubernur kita yang kami banggakan Pak Majen TNI Purnawirawan Julius Stefanus SE, kami sangat bangga beliau memimpin sebagai gubernur Sulawesi Utara. Namun untuk dari adat Tonsea, apakah menilai seperti apa? Apakah wajar mendapatkan gelar kehormatan dari keadatan Tonsea atau bagaimana? Ya. Jadi di adat Tonsea itu sebenarnya ada semacam tahapan-tahapan ya. Jadi kalau misalnya gubernur adalah orang yang paling pemimpin tertinggi di Sulawesi Utara, Ya. maka kita akan memberinya gelar Tona Aswangko. Ya. Dan Tona Aswangko itu cuma satu, nggak ada Tona Aswangko yang lain-lain. Ya. Karena dia adalah pimpinan tertinggi di sini. Tertinggi. Maka dia harus diberi dengan gelar Tona Aswangko. Oke, luar Tona biasa. Aswangko. Jadi mungkin penjelasan ini sudah sangat jelas bagi masyarakat dan sekitar wilayah Tonsea, yaitu seputar informasi terkait dengan adat, tradisi, dan kearifan lokal suku Tonsea. Nah, ini kira-kira apakah ada untuk masyarakat ya di wilayah Tonsea di tingkat pendidikan, kira-kira bagaimana untuk keadatan Tonsea? Orang Tonsea itu dia orang-orang pintar. Mereka punya gelar tinggi-tinggi banyak yang sudah. Tapi kemudian karena kebiasaan mereka mungkin sudah agak tinggi, jadi mau dibilang bahwa orang Tonsea itu kelihatannya seperti pandang enteng. Tapi sebenarnya tidak. Itu cuman kesan saja ya. Tetapi orang Tonsea itu adalah orang-orang yang punya pendidikan tinggi. Tapi kalau mau melihat sekarang, ada orang yang sebenarnya tidak peduli lagi dengan pendidikan. Dia pikir bahwa kehidupan ini hanya untuk yang penting cuma sampai SMA cukup. Tapi sebenarnya cobalah kita membuka diri untuk ya kalau ada kesempatan untuk bisa sekolah lebih tinggi, kenapa tidak? Apalagi sekarang pemerintah menyediakan sarana-sarana seperti beasiswa tidak bayar dan lain sebagainya. Mereka bisa ikut dan meningkatkan pendidikan tinggi. Nah, saya menghimbau untuk khusus orang-orang Tonsea supaya mari torang making baku pande ya, baku pande. Makanya torang itu ada selalu bahasa, masih pakai. bahasa Ada bahasa Tonseanya sitou timou tumouto. Nah, sitou timou tumouto. Tumoto. Itu. Jadi artinya orang yang hidup itu menghidupkan orang lain. Gitu. Oke, luar biasa ya. Sitou timou tumouto. Luar biasa ya, terkait dengan adat Tonsea ini. Pertama kali digelar pemberian gelar adat juga. Mungkin orang yang memakai gelar adat mungkin kalau memang dia suku Tonsea. Nah, kalau dia suku lain bagaimana? Kalau untuk aturannya kita sebenarnya suku yang lain kalau dia masih ada, misalnya dia tinggal suami misalnya orang Batak, tapi dia mungkin peduli dengan kita. Kita bisa memberikan penghargaan, tapi mungkin tidak dalam bentuk penghargaan seperti tadi. Dia harus jadi Tona Aswangko, karena Tona Aswangko cuma satu. Mungkin dalam bentuk tonas, dalam bentuk pemberian, misalnya dia begitu peduli terhadap budaya. Ada banyak orang Batak, orang Jawa, orang Irian Jaya yang peduli terhadap budaya Tonsea. Nah, mereka itu harus diberi penghargaan karena mereka peduli terhadap orang punya suku, khusus untuk suku Tonsea. Oke, luar biasa ya. Pak Agus ini sudah banyak mengembangkan diri di bidang adat dan kebudayaan. Namun Pak Agus ini juga seorang ketua dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata Manado. Nah, yang beralamat di mana ini Pak? Ini Jalan Sosonopan, Paniki Bawah. Saya dengar apalagi sekolah ini punya sedikit membuka peluang untuk
untuk mahasiswa. Ya. Dan bagaimana? Ya, kita ada program untuk mahasiswa ekstensi khusus untuk mereka yang mungkin sibuk dengan bekerja atau sudah pensiun atau barangkali hanya sebagai bapak atau ibu rumah tangga tapi menginginkan mendapatkan ilmu tentang tourism atau pariwisata. Disilahkan, kita membuka kesempatan mereka untuk bisa belajar di sini. Kemarin kita menghasilkan seorang yang sudah berumur 73 tahun. Dia baru sarjana dan cukup lumayan oleh karena beliau mendapatkan predikat summa cum laude. Luar biasa. Ya, padahal umurnya sudah 73 tahun. Masih ingin sekali karena ada keinginan untuk ingin belajar karena memang ilmu pariwisata itu ilmu baru. Iya. Jadi pemirsa, kalau ada anak, cucu, ponakan, ipar yang ingin kuliah ekstensi atau reguler, silakan datang ke mana ini? Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata. Ya, Sekolah Tinggi Ilmu Pariwisata. Jalan Sosonopan Paniki Bawah. Ada nomor telepon mungkin? Ada 0823 4843 7744. Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Makasih Pak. Ini menutup perbincangan dan talk show kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan di YSK TV. Kita akan kembali bertemu di episode yang menarik mendatang. Jadi sampai sini tabea waya, semua torang salam sejahtera, mudah-mudahan torang boleh sehat-sehat dan torang semua bersaudara. Sito timo tumo tau pakatuan mu pakalawiran. Tabea waya. Tabea waya. Ya. Podcast YSK TV Sulawesi Utara untuk Sulut Maju Sejahtera dan Berkelanjutan.